Alhamdulillah hari ini di hari ke-18 ya dari bulan Zulhijjah. 18 apa 19, Bu? 19, berarti tinggal 10 hari lagi menuju awal tahun 1446. Mudah-mudahan umur kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempurnaan dengan amal kita, dengan ilmu kita, dengan rezeki kita, dengan anak cucu keturunan, lingkungan, kemudian komunitas, dan tentunya segala hal yang menjadikan kita bisa mendapat keberkahan kapanpun kita, dimanapun kita. Masya Allah, hari ini kita segar ya di saum tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Kota Bandung, karena tadi malam alhamdulillah dapat rahmat curahan hujan yang menyegarkan. Insya Allah mudah-mudahan ini bagian dari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri, dan tatkala kita syukuri tentunya Allah akan tambahkan bukan hanya nikmat hujan tapi nikmat-nikmat yang lain. Ya, Bapak Ibu merasakan nikmat yang lainnya? Ya, merasakan nikmat, mari kita sama-sama nikmati makan minum, bersilaturahim. Ya, makanan minumannya hari ini nggak ada, nggak? Alhamdulillah ya. Hari ini kita bertekad untuk tetap istiqamah, berbahagia, untuk berjamaah membaca karena kita tahu dari ilmu yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ketika belajar dan mengajarkan pasti ada manfaat. Dan kita juga tahu bahwa kata Kanjeng Nabi, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Manusia terbaik adalah Nabi Muhammad SAW, dan beliaulah yang paling banyak manfaatnya. Bahkan beliau disebutnya rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Beliau umurnya tidak panjang, 63 tahun. Tetapi detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, beliau memanfaatkan umur atau waktunya itu dengan sebaik-baiknya. Dan beliau mengatakan khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Beliau menyebutkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Dua kombinasi, umur panjang, baik amal. Artinya apa? Dia melaksanakannya dengan sempurna. Ya, 63 tahun tapi nilai amalnya, 63 tahun tapi maslahatnya, 63 tahun tapi manfaatnya lebih dari Nabi Nuh yang 950 tahun. 63 tahun hidupnya lebih dari 1000 tahun manfaat yang diberikan oleh Nabi Adam alaihis salam. Ya, dibandingkan dengan nabi yang lain tentunya lebih juga. Dan nabi yang lain juga umurnya rata-rata panjang. Ya, di antaranya Nabi Ibrahim sampai 200 tahun, Nabi Musa sampai 180 tahun. Bapak Ibu mau berapa tahun? Kalau dengar Pak Om cerita tuh sekian tahun, lupa kita nanya kepada diri, hari abdi rek sabaraha tahun. Namun sahur neng lilis 60 tahun berarti tahun harapnya maut nak gitu nya. Lamun sahur Bu Agus 70 tahun berarti 3 tahun deui. Ya mualah kalau laki mama teu wani. Isinya pasti dia boleh terus maraotnya ya disangkana abdi nu disalah. Nah kalian tinggali lah batu padadan sagadeung deui Pak Tono pas aja kan. Pak Dede sekedap deui. Atatan mah komo. Abdi mah padeli cenah naon punya. Ibu-ibu teh nah cenah lain nujum, lain nujum ieu mah katingali tina kicep-kicep. Nah nyebutnya kicep-kicep na teh nya, kicep na kumaha Bu? Ya kucap kicep itu berarti bakal maut dan nu maot mah tara kucap kicep. Ibu tetep jelek sangka ka abdi teh Bu. Cenah patuh kucap kicep sabab hirup. Agen yang cenah ibu ijah teh kikicepan sabab hirup. Ya gitu ya Bu ya. Oke, lamun geus teu kucap kicep, geus teu kekicepan deui berarti lamun kulem nya paeh punya. Baik Bapak Ibu, pas jam 6 kita mulai baca Al-Qur'an, dan yang akan kita baca hari ini surat Al-Maidah.
Kemarin sudah kita baca ayat pertama dan kita sekarang baca ayat kedua dari surat Al-Maidah. Yuk kita niatkan bahagia, istiqomah, berjamaah baca Quran dengan melafalkan getaran qalb kita, raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Mohon kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ingat Bapak Ibu, sumber ilmu adalah Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kata-kata atau firman-firman Allah. Al-Quran adalah wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Artinya sumber ilmunya dari Allah berupa Al-Quran disampaikan kepada manusia terbaik namanya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan beliau menyampaikan kepada kita sumber ilmu, kemudian diberikan cahaya, dan cahaya itu diberikan kepada kita semua. Nur Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Maidah ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sa'airullahi wa la syahra harama wa la hadiya wa la qalaid. Lal hadiya wa la qalaid wa la وَنُوعًا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Shadaqallahul Azim. Bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bacaan kita yang salahnya diampuni serta diberikan kesempatan untuk memperbaiki bacaan kita sehingga menjadi makin hari makin baik ya. Alhamdulillah. Yuk kita lihat setelahnya kita membaca, kita tingkatkan dengan memahami. Setelah memahami kita niatkan untuk mengamalkan, dan ketika mengamalkan niatkan untuk mendapatkan nikmatnya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mengamalkan Al-Quran, niatkan untuk mendapatkan nikmat, dan setelah kita nikmat, niatkan untuk menyampaikan kepada orang lain. Sebelum nikmat, sebelum mengamalkan, sebelum paham, jangan coba-coba menyampaikan kepada orang lain karena akan menyesatkan. Jadi kita sama-sama saling mengingatkan, membaca, memahami, mengamalkan, menikmati, dan menyampaikan. Insya Allah. Yuk kita lihat, kita manfaatkan tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan sebagai alat bantu kita memahami Al-Quran yang hari ini kita baca, surat Al-Maidah ayat kedua. Hei orang-orang yang beriman,
Janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan suci atau bulan-bulan haram atau bulan-bulan yang dimuliakan. Dan haram bulan apa saja, Bu? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Dan satu nyelip di tengah-tengah bulan Rajab. Hafid, Haji, Muharram. Nah, bulan yang dimuliakan. Di bulan-bulan ini tidak boleh berperang, tidak boleh membunuh. Ya, di bulan ini rupana diurang mangarawitkeun ya. Bulan Hafid, Haji jeung Muharram loba balanongan, loba onangan sehingga kita biasa nama tarangejo di imagunya sabab usum ondangan ya. Jangan mengganggu binatang-binatang hadiyuk, binatang-binatang peliharaan yang dikurbankan atau binatang yang biasa dikurbankan yang namanya hadiyuk ya. Dan binatang-binatang qolaid. Binatang qolaid nanti kita lihat apa itu binatang qolaid ya. Kemudian dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Masya Allah. Berarti tepatnya ayat ini dengan sekarang. Bapak Ibu kan baru saja pulang dari menunaikan ibadah haji. Amin. Ya, benar Bu pulang. Adik saya kemarin baru pulang, gembira sekali. Kita aja yang belum menemui sudah gembira. Ya, mendengar kakaknya istri saya mau pulang 5 hari lagi, gembira rasanya Bu ya. Jadi artinya apa? Kita baru pulang haji, Allah tahu nih, mesti memberitahu kepada kita. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Yuk, jadi kita berburu. Berburu takabalong, punya Bu ayam-ayam. Ya, ayam. Laut itu berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorong kamu berbuat aniaya kepada mereka. Jadi Bapak Ibu, apakah pernah Kanjeng Nabi dilarang masuk ke Masjidil Haram? Pernah. Kapan? Yaitu di tahun ke-6 dari setelahnya hijrah. Berarti ayat ini turun ya kira-kira 3 sampai 4 tahun setelah Nabi tidak boleh masuk kota Mekah. Ya, karena ayat ini atau surat ini turun di tahun ke-10 dari hijrah. Sedangkan kejadian Rasulullah SAW ditolak masuk kota Mekah di tahun ke-6 dengan perjanjian Hudaybiyah. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ternyata di hati orang-orang mukmin waktu itu masih ada rasa keheul ka jelema-jelema nu baheula ngahalangan. Tasyeta kan urang sok kitu punya. Tuh si itu tuh cirian nepi ka ayeuna tanu teu milih urang teh eta tanu baheula mah partaina ieu tapi ka sok dikakalakeun, tapi ka jalan ka kampung lagi tara diomean bu pejabat anu geus jadi teh kusabab baheula teu milih manehna. Sok kitu Pak. Tanya ke Pak RW-nya. Namun dia terpilih anu ayeuna kapilih moal diomean tak kirmir tetap. Usah di dia kaparili kemarin kan jadi we dipertimbangkeun gitu punya. Ayo gitu Pak. Al-Qur'an kita tahu ya. Jadi jangan kamu membenci orang-orang yang dulu pernah melarang masjid-masjidil Haram. Allah tahu sampai sekarang banyak yang seperti itu. Sekarang tahun ini ya malah ada yang ketangkap tidak mendapat izin resmi mau masuk kota Mekah disuruh balik ya Bu ya dipulangkan. Bahkan ada yang sudah berada di kota Mekah ditangkap dipenjarakan sampai sekarang 3 orang katanya masih di penjara belum selesai urusannya. Karena apa? Menyelundupkan orang-orang untuk menunaikan ibadah haji tanpa visa yang sah. Ya. Kemudian ada yang sampai ke sana tapi kusawab tetap teu beunang asup ke Arafah, ngagaloler di luar Arafah. Atuh haji teh terjadi. Ya. Meskipun sudah di Mekah bertahun-tahun mereka tapi tidak sampai ke Arafah pada tanggal 9 bulan Zulhijjah teu bisa jadi haji, teu bisa ngalaksanakeun ibadah haji. Lil ibarat ibu ke salat hitut gitu. Jadi itu salat apa? Aku sama merah kebatur ke bae antep hitut ya. Kan batu lebih gede kieu kan ya. Sok itu Bu. Ketinggalin masih gak ibunya jarang di dia mau nuker sholat berjamaah terus keluar tunggu lah jarang punya
Sebab dina hidup lagi izin kana balikan deui punya. Ya Bu ya. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Ini ayat sangat populer dan insya Allah kita hafal. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Sekarang lagi musim orang dalam kejahatan, saling tutupi. Si Peggy aya sabaraha puluh Peggy ya di Indonesia gara-gara si Pina. Bener. Leres Bu. Anu lain-lain membunuhnya ditewak, dipenjarakeun, bahkan sampai divonis seumur hidup. Ternyata lain eta. Saha atuh teuing can kakuing nepi ka ayeuna ge nya Harun Masihu geus sabaraha taun can katewak-tewak di parilingan, disarumputkeun. Eta teh ta'awanu alal ismi. Teu meunang nu kitu teh dina kajahatan. Ya. Nah, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Jadi saking Allah itu nyaah ka urang, deudeuh ka urang, pertama di ayat pertama dari surat Al-Maidah, hei manusia, aufu bil uqud, hei orang-orang yang beriman, penuhi janji-janjimu, janjimu kepada Allah, aku akan setia selama hidup sampai dengan akhir hayat kami, maka penuhi. Kita suka memenuhi janji kepada Allah, Bu. Pernah berjanji dengan Allah, Bapak Ibu? Pernah. Oh, panu tengaku tak pernah, tapi kaina tengaku Allah sebagai Tuhannya. Ya, padahal ketika 120 hari kita berada di dalam rahim ibu kita, Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada si orang atau si manusia yang 4 bulan ini, siapa Tuhanmu? Apakah aku